إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، para tulab, para jamaah, para ikhwah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu semuanya. Yang pertama, tentunya beta selalu mewasiatkan katong semua yang ada di sini, terutama para beta pendiri sendiri, untuk selalu bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula. Sungguh keberuntungan, kebaikan Allah sudah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah mengabarkan para katong semua terkait dengan keutamaan daripada takwa kepada Allah Jalla fi'ula. Sebagaimana sebagai contoh dalam surat At-Talaq
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah tabaraka wa taala memberikan rizki bagi dia dari arah yang dia sangka-sangka. Kemudian contoh juga Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya ketakwaan itu adalah sebab daripada keberkahan dari segala sesuatu yang katong lakukan. Baik yang terkait dengan perkara-perkara dunia ataupun yang terkait dengan perkara-perkara ukhrawiyah atau diniyah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya satu penduduk negeri dong beriman dan dong bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu keberkahan. Berkah itu apa? Ziyadatul khair wa dawamuhu. Kata al-Imam Ibnu Daqiq al-Id, yaitu bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut pada diri seseorang atau pada sesuatu. Itu berkah. Maka Allah menjanjikan, la fatahana alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka niscaya kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan daripada langit maupun daripada bumi. Daripada langit, ya tentunya rahmat Allah Jalla fi'ula, ya, ataupun segala sesuatu ya yang datang dari langit. Daripada bumi yang tumbuh ataupun yang ada di dalam perut bumi ataupun yang ada di lautan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Ataupun terkait dengan apa yang kotong lakukan, ya daripada aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi, maka Allah tabaraka wa taala janjikan apa? Keberkahan. Keberkahan. Ya. Contoh seperti kotong menuntut ilmu sekarang. Maka ketika kotong menginginkan satu keberkahan daripada aktivitas kotong menuntut ilmu ini, atau kotong ingin kotong pun ilmu itu akan berkah. Kotong pun hafalan itu berkah. Baik hafalan Al-Qur'an maupun hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hafalan-hafalan daripada kitab ataupun kutubut turath para ulama, maka kau harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kau jaga, kau bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mendatangi gurunya Al-Imam Waqi', ya, mengadukan tentang apa? Tentang buruknya hafalan beliau rahimahullahu taala. Maka Al-Imam Waqi' menasihatkan kepada Imam Syafi'i apa? Bahwasanya ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya. Ya, nur. Maka beliau mengatakan fala tutfi'uhu ya bidhalamil ma'asiyah. Maka jangan kamu memadamkan ilmu tersebut dengan kegelapan maksiat. Dengan kegelapan maksiat. Jadi apa yang terjadi kalau kau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi ilmu yang kau pelajari itu akan sing berkah. Akan sing berkah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan di antara keutamaan, Allah kabarkan dalam suratul Baqarah, ya, Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukum Allah." Kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ajari kamu ilmu. Ya. Allah akan ajari kamu ilmu. Ya. Maka takwa memiliki banyak sekali keutamaan. Contoh juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah juga. Ya, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah kamu bahwasanya apa? Ya, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai siapa? Orang-orang yang bertakwa. Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah, ataupun segala sesuatu yang terkait dengan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Baik, para tulab, para jamaah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat hari ini terkait dengan jadilah pemuda pencetak generasi, jadilah pemuda pencetak sejarah terbaik. Ya. Untuk dunia maupun akhirat. Jadilah pemuda
pencetak sejarah terbaik untuk dunia maupun akhirat. Baik, para tulab, para jamaah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katong tahu di dalam sejarah Islam ada ketemu salafun as-salih yang dong sudah mencetak dong sudah ya dari kalangan pemuda. Kita ambil sebuah contoh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya dia adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia di usia kecilnya saja, di usia masih mudanya saja, dia sudah dijadikan sebagai ahlul hali wal aqdi, yaitu orang-orang para ulama yang memegang peranan memberikan nasihat dan fatwa kepada siapa? Kepada pemimpin, kepada kemaslahatan umat. Bayangkan, seorang pemuda, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Katong juga kenal ada seorang pemuda yang menjadi dai pertama kali ke kota Madinah. Dia adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dia seorang pemuda. Dia menjadi dai, dia mencetak sejarah terbaik dalam sejarah Islam. Dia menjadi pejuang, mujahid, dia menjadi alim, dia menjadi dai, dia menjadi pendidik terbaik. Ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam. Dan sampai hari ini tercatat dalam sejarah Islam, ya, tertulis dalam kitab-kitab para ulama menyebutkan tentang apa? Kebaikan-kebaikan yang dia torehkan, ya, dalam masa hidupnya sebagai seorang pemuda. Katong ambil juga sebuah contoh, Abdullah bin Mas'ud, seorang pemuda yang terkenal di kalangan para ulama maupun dari kalangan salaf, dari sahabat sampai dengan ya zaman katong ini, bahwasanya dia seorang ulama yang sangat faham tentang tafsir Al-Quran, ya, setelah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Mereka adalah pemuda, dan masih banyak lagi pemuda-pemuda, para ikhwah, para jamaah, para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah motivasi para ketong agar supaya ketong menjadi pemuda yang mencetak generasi, yang mencetak sejarah terbaik, baik untuk ketompung dunia maupun ketompung akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat, bahwasanya ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang dong mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari di mana sing ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan satu, yaitu apa? Yang mendapatkan apa? Naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah, ingat, ibadah maknanya luas. Ibadah maknanya luas. Makanya ada para ulama menjelaskan ibadah itu ada ibadatul mahdha wa ibadatul ghairi mahdha. Artinya yang terbatas kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti sekarang ini. Ini ibadatul mahdha. Ibadatul ghairi mahdha adalah ibadah-ibadah yang dia tidak ditetapkan secara syariat. Pada asalnya dia adalah perkara-perkara yang mubah, yang kemudian dia berubah disebabkan karena niat yang baik. Baik, para tulab Ma'had Al-Ansar Negeri Liang, kamu adalah pemuda. Kamu harus tanamkan pada kamu pun diri bahwasanya kamu harus mencetak sebuah sejarah terbaik.
baik pada kamu pun diri ataupun para orang lain, baik pada kamu pun dunia atau orang lain pun dunia, ataupun baik pada kamu pun akhirat dan orang lain pun akhirat. Ini kita harus tanamkan pada kamu diri. Berdasarkan apa? Nabi SAW sudah memotivasi katong. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat pada manusia yang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Bagaimana katong mau bermanfaat? Tentunya katong harus mulai daripada katong pun diri. Sebagaimana faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tak mungkin bisa memberikan kepada orang lain. Ketika katong tidak bisa, katong bisa memberikan satu kemanfaatan pada katong pun diri, semungkin katong bisa berikan kepada orang lain. Katong punya makanan, katong bisa kasih pada orang lain. Katong bisa sedekah pada orang lain. Katong punya uang, katong bisa kasih pada orang lain. Ketika katong punya kemanfaatan dalam katong pun diri sendiri, maka katong tak bisa berikan kepada orang lain. Maka faqidu syai' la yu'ti. Kamu punya ilmu, kamu bisa memberikan kepada orang lain. Kamu bisa ajarkan kepada orang lain. Maka katong harus mulai daripada katong pun diri, mencetak sejarah terbaik untuk katong diri sendiri. Katong mulai daripada katong pun diri sendiri. Bagaimana caranya? Caranya disebutkan oleh seorang penyair, yaitu namanya Mustafa Al-Ghulayani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan seperti ini. Syubbanul yaum, rijalul ghad, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Kehidupan pemuda itu akan menjadi baik bil ilmi wat tuqa. Didasarkan pada dua hal. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, ketakwaan, kata beliau. Maka ketika katong ingin mencetak sebuah sejarah yang terbaik buat katompung diri ataupun untuk orang lain, baik pada dompung dunia ataupun katompung akhirat, baik bagi dompung dunia ataupun dompung akhirat, maka katong harus perhatikan dua hal ini. Yang pertama adalah ilmu. Katong harus selalu semangat dalam menuntut ilmu. Katong harus semangat mencatat ilmu. Katong harus semangat menghadiri majelis ilmu. Katong harus semangat membaca terkait dengan ilmu. Dan ketahuilah bahwasanya, lihat Nabi katong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi, seorang pemimpin, seorang panglima perang, tapi beliau juga seorang penuntut ilmu. Katong tahu bagaimana Allah tabaraka wa taala ketika turunkan ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Nabi SAW diperintahkan untuk membaca, diperintahkan untuk belajar. Maka ketika katong ingin mencetak sejarah terbaik par katompung diri ataupun par orang lain, baik untuk katompung dunia ataupun katompung akhirat, maka yang harus katong perhatikan adalah ilmu, pendidikan, belajar, semangat belajar, semangat belajar. Beta mungkin sudah cerita perkomong tentang seorang pemuda yang dia pun bapa jual warisan satu-satunya yang dia dapatkan. Bapaknya mendapatkan warisan. Lihat, seorang pemuda, dia pun bapa dapat warisan. Dia pun bapa jual itu warisan demi dia pun anak ini, pemuda ini pergi menuntut ilmu. Ketika dia datang ke majelis seorang tabi'in, beta lupa dia pun nama. Dia datang ke majelis seorang tabi'in, majelis seorang ulama tabi'in, ulama hadis. Datang ke sana, lalu dia duduk, dia menuntut ilmu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia cuma mendengar? Apakah dia cuma tidur-tidur? Apakah dia cuma santai-santai? Seng. Dia fokus mencatat. Dari awal dia pun guru baca sampai dengan akhir, dia catat terus. Ketika dia guru terlalu cepat, dia tulis lambat, dia bilang pada dia pengguru. Dia bilang pada dia guru, "Wahai guruku, tolong ulangi sekali lagi." Dia ucapkan hal itu berulang kali.
sampai gurunya beranggapan dia ini tak beradab. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian gurunya menyuruh santri ataupun senior-seniornya untuk mengambil rotan untuk mendera dia. Mendera dia. Lalu apa yang terjadi? Setelah selesai majelis, dia kemudian mendatangi dia pengguru. Dia bilang, "Wahai guruku, ketahuilah, beta datang menuntut ilmu parose itu dengan perjalanan yang begitu jauh. Dengan perjalanan yang begitu jauh. Beta sampai sini, beta berharap beta bisa mendapatkan ilmu. Dan ketahuilah, satu hal yang sangat penting. Beta pun bapa sujual. Dia pewarisan satu-satunya. Dia pengharta satu-satunya par menopang katong pun hidup. Par katong menopang katong pun hidup. Untuk beta menuntut ilmu di osep majelis. Wahai beta pengguru. Wahai beta pengguru. Tapi apa yang terjadi? Beta sen dapat ilmu, tapi beta dapat osep ngurotan. Ketika mendengar hal itu, dia pengguru, ulama tabi'in ini menyesali hal tersebut. Kemudian dia minta maaf para pemuda tersebut. Para pemuda tersebut. Apa jawab pemuda tersebut? Apakah dia jawab, bayar uang atau beta lapor seng, para polisi seng? Apa yang dia jawab? Wahai beta pengguru, beta akan maafkan ose kalau setiap deraan yang ose pukulkan di beta tubuh itu, di beta tubuh itu, ose bacakan satu hadis lengkap dengan periwayatannya sampai akhir. Setiap satu deraan, ose bacakan hadis tersebut per beta, ganti akan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, betapa banyak hari ini kamong pung orang tua sudah berjuang mati-matian, jual tanah, melaut, naik pohon kelapa, cari ikan, mengail ikan, pi jaring ikan, pi cangkol di kabong, tanam kasbi parjual, pi pete sayur, mau pi pete sayur, pi naik pala. Untuk apa? Untuk komong menuntut ilmu. Untuk kamu menuntut ilmu. Kamu sayang dengan dongga. Lihat contoh pemuda ini. Pemuda tabi ini. Dia mengatakan apa pada dia pengguru? Beta maafkan ose, wahai beta pengguru, tapi dengan syarat setiap satu pukulan ose berikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Lalu gurunya membacakan setiap satu hadis, setiap deraan. Kalau sensal ada 10 deraan. 10 deraan. Maka dia pengguru kemudian membacakan 10 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan periwayatannya, dengan sanad-sanadnya, dengan matanya, semua lengkap. Lalu dia catat. Setelah dia guru sudah baca selesai, dia maafkan, dia sampaikan, wahai beta pengguru, beta maafkan ose dan beta ucapkan jazakallah khair. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, tapi boleh lagi kasih, ose pukul beta. Ose pukul beta lah. Seng apa-apa ose mau pukul beta. Berapa kali pun seng apa-apa. Seng apa-apa. Yang penting satu, wahai beta pengguru, setiap satu pukulan rotan yang ose pukulkan ke beta tubuh ini, ose bacakan per beta satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, jiwa yang luar biasa dari pemuda tabi'in ini. Jiwa yang luar biasa, semangat yang luar biasa, kekuatan iman yang luar biasa, kekuatan semangat dalam menuntut ilmu yang luar biasa. Seperti inilah yang dong akan mencetak sejarah yang terbaik sebagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mus'ab bin Umair dan pemuda-pemuda dari kalangan salafun as-salih. Syubbanul yaum, rijalul ghad, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Kamong akan berdiri menggantikan beta di sini. Kamong akan berdiri menggantikan Ustadz Abi di atas mimbar ini. Kamong akan menggantikan Ustadz Trudi di atas mimbar ini. Kamong akan menggantikan semua ustadz yang ada di sini. Syubhanul yaum rijalul ghad. Sudah pasti nanti kamu akan menjadi generasi berikutnya. Ketika kamu menjadi generasi berikutnya, lalu kamu kualitas, kamu tingkatkan, kamu semangat. Bagaimana kamu mau cetak sebuah sejarah yang terbaik para kamu pun diri ataupun orang lain. Ataupun orang lain. Bagaimana? Makanya semangat dalam menuntut ilmu. Kamu harus semangat.
Kamu sudah tahu bagaimana salafun saleh dan semangat menuntut ilmu. Dong berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak bekal. Bahkan ada yang sampai bangkrut usahanya, ada yang jual tiang rumahnya, ada yang jual warisannya, ada yang jual tunggangannya. Lihat Al-Imam Ibnu Jarir sampai kelaparan di Makkah hanya karena menuntut ilmu. Coba kamu sekarang makan semua lengkap, belajar fasilitas semua sudah mudah, tapi satu yang kamu punya, semangat. Semangat. Bagaimana kamu mau cetak generasi, mau cetak sejarah yang terbaik pada kamu sendiri? Bagaimana kamu mau cetak sejarah yang terbaik bagi umat dan bangsa ini? Kalau kamu kualitas kamu yang upgrade, kamu yang tingkatkan, kualitas ilmu kamu biasa-biasa saja. Hafalannya cuma yang penting hafal saja. Memahaminya setengah-setengah. Akhirnya yang terjadi apa? Kamu yang bermanfaat per kamu pun diri maupun per orang lain. Makanya harus kamu lakukan sekarang apa? Semangat menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu baik bagi seorang, wajib bagi seorang muslim. Kau tahu bahwasanya para ulama sudah sebutkan menuntut ilmu di waktu kecil seperti apa? Mencetak di atas batu atau mengukir di atas batu. Sedangkan menuntut ilmu di waktu sudah tua itu seperti orang menulis di atas air, cepat lupanya. Maka ada keutamaan di sini. Kamu usia masih muda, kamu ingatan masih kuat, fisik masih segar, bugar. Maka manfaatkan. Jangan sampai kamu sudah usia lanjut, usia tua baru kamu akan menyesal. Itu di dunia. Belum ada penyesalan di akhirat. Belum ada penyesalan di akhirat. Maka harus kamu memperhatikan apa? Ilmu. Yang kedua, ketakwaan. Takwa di sini apa? Takwa di sini menjalankan perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangan Allah tabaraka wa taala. Ya. Beta berjalan di kampung. Di samping lapangan, beta lihat apa yang terjadi. Beta lihat. Ketika beta berjalan, beta cium bau-bau sopi. Beta cium bau-bau minuman keras. Lalu beta nyalakan beta nyalakan lampu motor, dan beta lihat semua apa? Semua anak-anak SMA. Semua anak-anak SMP. Ya Allah, beta pun hati menangis. Apakah generasi ini generasi ini dong akan menggantikan katong nanti di masa depan? Bagaimana kalau dong hidup seperti ini? Yang terjadi negeri beta pun negeri liang ini akan hancur semua. Luar biasa. Bagaimana kerusakan yang terjadi saat ini? Maka ketika kerusakan terjadi di luar sana, kamu punya kesempatan untuk menuntut ilmu seperti ini. Kamu punya kesempatan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari kitab-kitab para ulama, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatkan sebaik mungkin. Jadilah pemuda yang terbaik, baik kamu pun diri ataupun para orang lain. Jadilah singa-singa di dalam Islam yang mencetak dan mencatat sejarah terbaik bagi dompun diri ataupun para orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan apa? Ilmu. Tuntut ilmu selalu. Jangan malas-malas. Yang kedua, jaga kamu ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut pergaulan di sana. Jangan kamu tergiur dengan pergaulan. Dom bilang minum sopi itu gagah, merokok itu gagah. Siapa bilang gagah? Itu perusak diri, rusak nama baik keluarga, rusak orang lain. Dan lihat dom muka. Belum secara medis, belum di akhirat. Jangan sampai kau menjadi manusia yang akan menyesal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, wa udhi'al kitab wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan ketika diletakkan buku catatan amal perbuatan wa udhi'al kitab, dan engkau melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mujrim, wa taral mujrimina musyfiqin, dalam keadaan dong menyesal.
Dan dong berkata, ya wailatana, aduhai, katong celaka. Ya wailatana, mali hadzal kitab, apa yang ada dalam buku catatan ini, historis dong, sejarah dong, pardon pun diri rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Tidak terluput sedikit pun yang kecil maupun yang besar kecuali Allah hamparkan semuanya dari dompung keburukan-keburukan itu. Wa yaqulun ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Lihat penyesalan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ketemu kesempatan seperti ini, pergunakan sebaik mungkin untuk menuntut ilmu dan jaga ketakwaan. Agar supaya apa? Ketemu cetak sejarah terbaik, baik untuk ketemu pun dunia ataupun ketemu akhirat, ataupun sejarah terbaik untuk bangsa dan ya orang-orang yang ada di sekitar ketemu. Yaitu apa? Ya, kebaikan baik dunia dong ataupun kebaikan di akhirat. Dengan apa? Dua hal tadi. Kau perhatikan, ilmu, ketakwaan. Ilmu, ketakwaan. Yang bisa lepas daripada dua hal itu. Kalau kamu ingin menjadi orang-orang yang terbaik, pemuda-pemuda yang terbaik, yang mencatat sejarah-sejarah kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, beta wasiatkan beta pendiri dan kamu semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula. Dan di khutbah yang kedua ini juga, katong tutup khutbah ini, katong mulai dengan mari katong bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beta ingatkan kamu kembali. Di antara sunnah yang banyak dong lupakan di hari Jumat, yaitu apa? Yang pertama apa? Memperbanyak doa. Yang kedua adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.